Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Maulana Ishak, calon guru penggerak Angkatan keempat Bangkalan 8 dari UPTD SD Negeri Pesanggerahan 2, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Dengan fasilitator Bapak Imam Hidayat MPD yang selalu membantu saya dalam hal menjalankan kegiatan guru penggerak ini. Serta tidak lupa bimbingan dan arahan dari pengajar praktek saya, Bapak Subur SPDMH, di dalam menyelesaikan tugas LMS Modul 3.1 Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan pengalaman dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Berawal dari sebelum mengenal modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, dalam mengambil suatu keputusannya bersifat insidentil, tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi setelah keputusan itu dijalankan. Seringkali saya mengalami kekecewaan karena siswa dan warga sekolah lainnya merasakan akibat dari keputusan yang saya ambil. Memang benar, keputusan itu tepat pada saat kejadian, tapi lama-kelamaan hasil keputusan itu sangat merugikan warga sekolah. Maka dari itu, setelah mengetahui ilmu tentang penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini, saya dapat memperbaiki cara saya dalam mengambil suatu keputusan. Ke depan saya akan mentransfer penerapan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah, dengan mengadakan sosialisasi terhadap siswa, lingkungan sekolah, teman sejawat, ataupun kolega saya. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah memahami dan menentukan prinsip dan paradigma dalam pengambilan suatu keputusan. Seperti 3 prinsip pengambilan suatu keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Pada prinsip ini, di dalam pengambilan keputusannya berdasarkan pada aliran utilitarianisme, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang banyak. Berpusat pada konsekuensi yang menghasilkan kebaikan bagi orang banyak. Contohnya, adanya pabrik tidak memikirkan akibatnya dengan masyarakat di sekitar. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Prinsip berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan apa tugas atau kewajiban seseorang akan bertindak sesuai peraturan dan mengharap orang lain bertindak seperti apa yang dikerjakan. Contohnya, jika aturannya hasil mengerjakan soal 30 menit, maka yang lainnya harus mengikuti aturan itu walaupun pada sesuatu hal yang lain sehingga mengakibatkan jadwalnya molor. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini selain memberi batasan pada tindakan kita, namun mendukung kepedulian terhadap orang lain. Jika saya menjadi dia, apa yang harus saya lakukan? Contohnya, 2 orang sahabat yang mencontek satu sama lain
tidak mengadukan karena berharap sama. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti individu lawan masyarakat atau individual versus community. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu itu juga masuk menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain. Atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Contohnya, pengambilan keputusan guru terhadap siswa yang belum mengerti tentang pembelajaran pada saat itu, sedangkan yang lain sudah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang saya bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Misalnya, suatu hari Anda pulang ke rumah terlambat karena seorang teman membutuhkan bantuan Anda. Ini dapat menunjukkan dilema keadilan lawan rasa kasihan terhadap orang tua Anda. Apakah ada konsekuensi dari melanggar peraturan tentang pulang ke rumah tepat waktu untuk makan malam? Atau haruskah orang tua Anda membuat pengecualian? Paradigma berikutnya, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang-kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta? Atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Berikutnya, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Paradigma ini kita perlu untuk memilih antara kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Contohnya, mereka harus memilih antara seberapa uang yang untuk digunakan sekarang dan seberapa banyak untuk ditabung nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengukur efektivitas pengambilan suatu keputusan, saya menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus tertentu. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang paling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita
untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Apakah itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menggali fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Di dalam pengujian benar atau salah ini, ada pertanyaan pemantik, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legalnya? Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasi di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Langkah berikutnya, pengujian benar dan benar. Di dalam langkah ini, kita harus menentukan dan mengaitkan situasi dengan 4 paradigma yang telah disampaikan sebelumnya. Dan dilanjutkan mengaitkan masalah dengan 3 prinsip penyelesaian dilema etika. Langkah berikutnya, investigasi opsi trilema. Maksud dari langkah ini, mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Langkah berikutnya, membuat suatu keputusan. Dan diakhiri dengan merefleksikan dari keputusan yang diambil. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya akan membuat rencana pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika dengan melakukan analisis studi kasus yang ada di kelas saya, dan akan dilaksanakan tanggal 7 April 2022. Untuk menjalankan kegiatan ini, saya memerlukan kerjasama dengan teman sejawat sebagai berdiskusi untuk menentukan langkah yang tepat dan efektif di dalam pengambilan suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan tentang modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.